Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan panduan jurnalistik dari Iman Nur Rosadi. Sebelumnya saya sudah mengupload ke channel Iman Nur Rosadi beberapa modul tentang, ada 3 modul tentang panduan jurnalistik. Modul yang pertama, cara mudah membuat berita. Modul kedua, apa itu berita dan ciri-ciri berita. Modul ketiga, fakta, data, dan opini dalam berita. Modul keempat yang sedang berlangsung sekarang ini, itu tentang unsur, bentuk, dan sifat berita. Baik, seperti yang dilihat di slide yang para pemirsa lihat, bahwa unsur berita, kata unsur sendiri itu merupakan bagian yang tidak terpisah. Itu kira-kira artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya bahwa unsur ini harus ada dalam berita. Tanpa unsur-unsur ini, suatu tulisan tidak dilayak sebagai sebuah berita. Memang unsur yang paling tertua itu berkaitan dengan rumus berita yang sangat terkenal sekali pada yang saya pikir baik pemula maupun yang sudah advance dalam jurnalistik, yang sudah berpengalaman, kenal betul dengan rumus 5W plus 1H. Ini merupakan unsur yang harus ada sebagian maupun sebagian dalam berita. Baik berita untuk media cetak, media online, radio, dan televisi. Kelima unsur ini harus ada. Apa itu? Yang pertama adalah what, apa yang terjadi. Kemudian unsur kedua adalah who, siapa yang terlibat dalam kejadian itu. Kemudian unsur berikutnya adalah where, di mana kejadian itu berlangsung. Kemudian when, kapan kejadian itu. Why, mengapa itu bisa terjadi. Dan yang terakhir unsurnya adalah how, bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Unsur ini secara lengkap maupun seperti yang tadi saya katakan, secara lengkap maupun sebagian harus ada dalam sebuah berita. Jika tidak, itu sebagian besar pendapat itu bukan merupakan sebuah berita yang sesuai dengan jurnalistik. Nanti unsur berita ini kita bahas lagi lebih mendalam bagaimana penerapannya, karena unsur berita ini juga merupakan rumus untuk membuat sebuah berita yang dari sejak zaman Romawi sampai sekarang masih tetap dipakai, baik untuk media cetak, media online, kemudian radio, televisi, bahkan sekarang media sosial pun terkadang menggunakan yang akun pribadinya itu menggunakan juga hal seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Setelah unsur, saya lanjutkan ke bentuk berita. Jadi kalau sebentar, saya akan perlihatkan atau saya buktikan unsur-unsur berita itu di media yang coba kita buktikan. Misalnya saya kutip yang seperti Anda lihat di layar. Saya masuk ke web mediabanten.com. Saya buka salah satunya. Nah,
seperti yang Anda lihat di layar Anda. Saya bacakan, data virus COVID-19 atau Corona di Banten selalu berbeda antara Satgas COVID-19 Banten dengan data pemerintah pusat. Hingga Selasa siang, 31 Maret 2020, data Satgas Banten menunjukkan 80 pasien positif yang terdiri dari 10 pasien meninggal, 66 pasien dirawat, dan 4 pasien dinyatakan sembuh. Kita kembali ke 5W, unsur 5W plus 1H. Who. Pertanyaan pertama adalah apa? What? Apa yang mau diberitakan? Atau apa yang sedang terjadi? Maka dari berita ini saya menyebutkan tentang virus COVID-19 yang ada di Banten. Itu jawaban who. Jawaban what. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam berita ini? Yang terlibat dalam berita ini pertama adalah Satgas Banten, Satgas COVID-19 Banten, dan pemerintah pusat. Ya kan? Ini jawabannya. Kemudian unsur berikutnya, where. Kejadiannya di mana? Kejadiannya sudah jelas disebutkan di sini, di Banten. Jadi unsur ini ada, sudah 3 unsur. Kemudian unsur keempat, when, kapan? Hingga Selasa siang, 31 Maret 2020. Jadi waktunya adalah hingga Selasa siang ini, datanya sebesar itu. Baik, saya lanjutkan. Mengapa itu bisa terjadi? Dalam lead intro berita ini tidak disebutkan. Tetapi kemudian ini juga how, tetapi mengapa itu bisa terjadi dalam body atau tubuh berita itu disebutkan. Misalnya data gugus tugas COVID yang menurut sumbernya itu dia dijelaskan how-nya. Dalam website info corona perbedaannya sekian. Kemudian wartawan mencoba mencari jawabannya. Ini ditulis, kenapa ini bisa terjadi? Misalnya, kenapa bisa terjadi perbedaan angka antara Satgas COVID-19 Banten dengan Satgas COVID pemerintah pusat? Si wartawan itu berusaha untuk mendapatkan jawaban dari petugas yang ini. Dia menulis di situ, mediabanten.com mengajukan pertanyaan melalui WA kepada Dr. Ati Pramuji Hastuti, Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes Banten yang merangkap juru bicara Jubir COVID-19 Banten, dan Neng Nur Cahyati, Kadis Kominfo Banten, soal angka yang meninggal tersebut. Namun, hingga berita ini dimuat, keduanya belum memberikan jawaban. Pertanyaannya adalah, kenapa si wartawan mengangkat perbedaan ini? Karena perbedaan di sini ada jawaban, perbedaannya cukup signifikan dalam hal ini soal meninggal. Dijelaskan di sini bahwa dalam website info corona, saya beri ini dijelaskan bahwa selain perbedaan angka antara positif yang pemerintah pusat dan pemerintah Banten, pemerintah provinsi Banten, juga si wartawan menunjukkan terjadi data yang membingungkan tentang orang yang meninggal dalam kasus COVID-19. Di website info corona
www.bantenprof.go.id, di kolom yang positif atau terkonfirmasi pasien positif info corona dicatat 10 orang meninggal. Tetapi di website itu juga tercatat 17 orang meninggal, meskipun itu di kolom PDP, di kotaknya PDP. Si wartawan mengcapture pasien data itu, kemudian dijadikan sebuah foto. Artinya sebenarnya data korban COVID-19 itu ada berapa? Si wartawan memang tidak boleh dia memperkirakan, mengira-ngira atau menjumlah-jumlah, karena itu data yang belum tentu diakui oleh pemerintah. Dalam keadaan wabah seperti ini harus data yang resmi. Itulah yang diminta oleh wartawan mediabanten.com. Tapi rupanya sampai Selasa siang itu tidak ada jawaban dari keduanya. Nah, itu yang saya maksudkan. Kita kembali ke slide. Nah, artinya unsur where-nya sudah di mana, kapan kejadiannya sudah dijawab dalam berita itu. Mengapa itu bisa terjadi meskipun saya sebagai pembaca tidak mendapatkan jawaban, karena ternyata si wartawan juga, media itu juga tidak mendapatkan jawaban dari petugas yang berwenang. Nah, sebenarnya bisa saja si wartawan mewawancara yang asal aja, tetapi itu akan menurunkan kredibilitas dari media tersebut. Baik, how-nya pun tidak terjawab. Artinya dalam berita itu hanya ada 4 yang terjawab, yaitu what, who, where, when. 2 lagi tidak terjawab, why, how. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa unsur-unsur ini harus ada dalam sebuah berita, walaupun tidak sepenuhnya, tidak 5-5-nya atau tidak 6-6-nya unsur itu terjawab dalam sebuah berita. Apa yang disebut di kalangan wartawan atau yang disebut running berita, biasanya setelah dinaikkan, kalau memang si petugas atau pejabat berwenang itu bisa memberikan jawaban atau tidak gitu. Baik, saya lanjutkan ke bentuk berita. Berita terutama ini untuk 2 jenis media, yaitu media online dan media cetak. Itu memang ada bentuknya, tapi kan radio tidak. Radio itu berdasarkan audio dan televisi jelas berdasarkan video atau gambar bergerak disertai dengan audio. Biasanya bentuk berita itu satu judul atau title, berikut subjudulnya jika ada. Tidak semua media, terutama media online, senang menggunakan subjudul. Dia lebih senang memuat berita-berita pendek, 5, 4, 5, 6 paragraf, naikkan, kemudian berita disusul. Hal ini berkaitan dengan sifat media online yang harus cepat dan akurat. Kemudian yang kedua disebut lead atau intro berita. Baru yang ketiga disebut tubuh berita. Keempat, nama pembuat berita dan editornya atau penyuntingnya itu dicantumkan. Ada juga media yang mencantumkan nama kota peristiwa itu dan nama media, yang biasanya dicantumkan sebelum intro berita. Tetapi ada juga media yang sama sekali tidak menggunakan hal tersebut. Yang keenam, di media online biasanya tercantum waktu berita dimuat atau diunggah, upload. Baik, saya akan buktikan hal ini. Kemudian
Saya mengambil berita misalnya di kompas.com. Sebentar, ini memang dalam internetnya sedang lemot. Baik, ini kompas.com. Baik, saya klik salah satu saja secara acak. Lumayan agak lambat. Baik, mari kita balik ke slide-nya. Judul berita berikut sub-sub judulnya. Baik, ini Kompas. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Mungkin pengunjungnya sedang penuh Kompas. Mohon maaf, terpaksa karena agak lelet. Saya pindah ke website lain, yaitu Republika. Oh ya, baik. Saya klik salah satu saja secara acak. Baik, sudah mulai muncul. Baik, pertama kita kembali dulu ke slide kita. Judul atau title berikut sub-subnya. Mari. Nah, ini judul beritanya. Infeksi virus corona di Jepang tembus 2000 kasus. Ini. Kemudian lead atau intro berita. Baik, saya tunjukkan, inilah leadnya. Ini lead. Infeksi virus corona di Jepang mencapai 2000 kasus pada Selasa 31 Maret. Hal ini menurut perhitungan Reuters berdasarkan data kementerian dan laporan media. Itu. Baik, saya balik lagi ke slide. Tubuh berita atau body. Baik. Ini yang namanya, ini lead, ini yang namanya tubuh berita. Mulai saya beri ini seperti ini. Ini tubuh beritanya. Jadi tadi leadnya, ini tubuh beritanya seperti dilaporkan Kyodo. Nanti kita Kyodo bla 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 bla. Nanti kita bahas lagi dalam sesi penulisan. Baik, saya kembali ke slide. Nama pembuat berita dan editor atau penyuntingnya dicantumkan. Baik, untuk Republika itu pembuat beritanya dicantumkan. Biasanya kalau pembuat beritanya dia di bawah. Nah, ini ternyata ini beritanya bersumber dari Antara. Artinya pembuat beritanya, kalau yang oleh wartawan sendiri biasanya namanya disebutkan.
Nah, kemudian Republika juga menulis editornya. Nah, ini editor. Nah, di bawah ini saya tunjukkan. Ini maaf. Nah, ini saya tunjukkan. Red atau redaktur Nur Aini. Mari kita kembali ke slide. Nama kota peristiwa itu dan nama media yang biasanya dicantumkan sebelum intro, tetapi ada juga media yang sama sekali tidak menggunakan hal tersebut. Baik, nah ini saya tunjukkan Republika Co. ID Tokyo. Republika Co. ID itu adalah nama medianya, kemudian dia beri koma, kemudian Tokyo. Tokyo itu menunjukkan tempat peristiwa itu terjadi. Jadi ini bentuk atau kebiasaan yang terjadi di ini. Kemudian yang terakhir itu biasanya kapan diupload. Di sini tercantum Selasa 31 Maret 2020 17.15 pukul 17.15. Nah, ya itu media secara umum seperti itu, tapi ada media yang sama sekali tidak menggunakannya. Saya kembali kepada mediabanten.com. Mediabanten.com itu tidak menggunakan title yang seperti yang tadi disebutkan. Dia langsung, tetapi dia menulis tentang kapan waktunya diupload, kemudian siapa redakturnya, dan penulisnya ditaruh di bagian bawah. Seperti ini. Ini juga ini tersendiri bagi ini. Baik, kita kembali ke slide. Ini bentuk berita. Selanjutnya kita lanjutkan slide berikutnya. Sifat berita. Sifat berita itu biasanya berbeda. Sifat berita itu biasanya agak berbeda-beda. Tetapi ada yang bersifat umum. Pertama, aktual atau dianggap baru. Seperti yang saya sebutkan dalam modul sebelumnya, yang disebut aktual itu kadang-kadang relatif, tetapi umumnya tidak terlalu jauh waktunya. Kenapa saya sebut relatif? Misalnya begini. Para arkeolog itu menemukan tentang misalnya kota Aztec di Amazon, misal. Kemudian ada hal baru. Toh tentang kota di Amazon itu peristiwa lama. Tetapi karena ada penggalian dan sebagainya, akhirnya dianggap baru. Itu aktual, penemuannya aktual. Tetap ada juga begini. Ada peristiwa misalnya pembunuhan atau apalah, itu kejadiannya sudah 3 hari, tetapi baru diketahui pada hari ini. Nah, kejadiannya memang itu sudah 3 hari yang lalu, itu kira-kira tidak aktual, tetapi pada hari ini diketahui, maka itu menjadi aktual. Menjadi aktual karena baru dilaporkan oleh si wartawan. Kemudian sifat kedua adalah penting. Penting juga bersifat relatif. Misalnya begini, ada peristiwa tabrakan yang menyebabkan 10 orang bus jurusan Serang Pandeglang meninggal, 10 orang. Bagi warga Banten itu sangat penting. Karena apa? Karena berita itu besar angka kematiannya. Tetapi penting ini belum tentu. Nah, makanya media-media yang berada di kota Serang atau di sekitar Banten biasanya itu memuat sebagai headline karena sangat besar.
Tetapi peristiwa ini tidak akan dianggap penting oleh media yang berlokasi misalnya di Singapura atau di Malaysia atau di Papua atau di Kalimantan. Mungkin dimuat, tetapi sifatnya kalau di media cetak sifatnya kecil. Tapi kalau di online misalnya sifatnya biasa saja. Jadi penting itu juga relatif. Penting itu bagi warga masyarakat Kota Serang penting, belum tentu penting menurut orang Surabaya, orang Bandung dan sebagainya. Yang ketiga adalah berdampak. Sifat berita itu berdampak. Misalnya begini, tsunami atau yang sekarang sedang saya membuat modul ini dalam kondisi sedang ada wabah COVID-19. Berita tentang COVID-19 itu sangat berdampak. Para pembaca, pemirsa, para pendengar, ya pembaca itu tentu buat media cetak dan media online. Pemirsa dan pendengar tentu untuk radio dan televisi. Itu ingin tahu dari waktu ke waktu perkembangan tentang COVID-19, perkembangan tentang bagaimana pemerintah dan para pejabatnya itu menangani COVID-19, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena semua hal yang diputuskan oleh mereka itu sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu, itu yang disebut berdampak. Yang keempat itu kedekatan. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan tentang peristiwa tabrakan di Kota Serang dianggap penting oleh warga Kota Serang, tetapi tidak terlalu penting bagi warga Singapura, tidak terlalu penting bagi warga Malaysia. Nah, yang kelima itu emosi. Emosi ini ada beberapa macam. Tentu saja, misalnya dalam COVID-19, keputusan-keputusan pemerintah itu akan berdampak dan tentu saja akan menimbulkan emosi-emosi warga. Misalnya begini, kalau pemerintah menerapkan masyarakat tidak boleh keluar, ada banyak hal yang kemudian lama-kelamaan akan menimbulkan emosi karena bosan dan sebagainya ada di rumah. Yang kedua, bisa juga dari tulisan itu secara langsung menimbulkan emosi. Misalnya kisah tentang seorang wanita yang diperlakukan demikian parah atau demikian menyedihkan sehingga si pembaca, pendengar maupun pemirsa itu merasa sedih. Nah, hal seperti itu terjadi. Kemudian sifat berita berikutnya adalah konflik. Konflik itu selalu menarik. Konflik antara person dengan person, orang dengan orang, konflik antara negara dengan negara, konflik antara pedagang, ini asosiasi A dengan asosiasi B. Dalam berita itu selalu menarik. Konflik selalu menimbulkan keingintahuan manusia, karena sifat dasar manusia itu selalu ingin tahu, atau kalau bahasa sekarang kepo. Kemudian yang berikutnya adalah sifatnya seks. Berita seks sekarang pemerintah sangat sangat mengawasi betul tentang berita seks ini. Tetapi berita seks itu pada umumnya sangat menarik bagi para pembaca. Tetapi kalau kita tidak hati-hati menyajikan berita yang berkaitan dengan seks, maka media bisa dikenakan undang-undang pornografi maupun undang-undang ITE. Jadi berhati-hatilah dengan ini. Berikutnya adalah bersifat ketegangan. Sifat ketegangan itu muncul dalam berita itu. Misalnya bagaimana menceritakan proses sebuah penyelamatan ketika tsunami terjadi. Ini biasanya proses ketegangan ini
dapat dimenangkan oleh, bukan dimenangkan, artinya lebih dapat tepat digambarkan oleh televisi karena dia bersifat visual, begitu tegangnya. Makanya di televisi suka ada breaking news dan sebagainya. Itu salah satunya adalah berita itu sangat berdampak dan menimbulkan ketegangan. Misalnya saya contoh tadi seperti tsunami, bagaimana penyelamatan seorang anak kecil berumur 9 tahun, 10 tahun diselamatkan dalam puing-puing atau runtuhan-runtuhan rumah. Dari waktu ke waktu, dari detik-detik ke menit dan ke menit menimbulkan ketegangan. Dan ini kalau televisi yang bersifat visual, dampaknya ketegangan itu akan merata di masyarakat yang menonton, warga yang menonton. Nah, dampak inilah yang sebenarnya lebih ini pada visual. Yang kemudian berikutnya adalah sifatnya kemajuan. Nah, ini kemajuan itu bisa juga tentang sebuah pembangunan, perubahan masyarakat dan sebagainya. Itu banyak berita yang bersifat seperti ini. Yang kemudian adalah humor atau lucu. Humor ini sudah, saya pikir sekarang sudah agak kurang ya, berita-berita humor seperti itu. Baik, sekian panduan jurnalistik dari saya, Iman Nur Rosadi. Nantikan video panduan berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Iman Nur Rosadi. Anda juga bisa share video ini agar bermanfaat bagi yang lain, terutama yang ingin mengetahui tentang jurnalistik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.